Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mempertemukan kita sebagai kelompok 6 untuk mempresentasikan budaya bangsa dengan materi hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Sebelumnya di sini ada saya Alda Faraskia sebagai moderator Dan saya Rusliandi Agustin. Dan saya Sabila Nurusaidah. Nah, sebelum kita masuk ke hakikat manusia sebagai makhluk budaya, saya sebagai moderator ingin kalian dulu yang mempresentasikan apa itu hakikat manusia, apa itu aspek-aspeknya dan lain-lainnya. Mungkin bisa dimulai duluan oleh siapa? Saya. Kak Sabila, silakan Kak. Alhamdulillah di sana ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Di sini ada aspek-aspek hakikat manusia, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai kesatuan badan roh, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari hakikat manusia serta aspek-aspeknya ya Teh ya. Nah, kan tadi judulnya hakikat manusia sebagai makhluk budaya ya kan. Pasti juga ada dong hakikat budaya, pengertian hakikat budaya dan apa kriteria budaya lainnya ya kan. Mungkin itu akan dijelasin oleh Kang Pampam atau Rusliandi. Silakan. Oke, hakikat atau kebudayaan merupakan salah satu buah pikiran, baik berupa benda maupun tindakan yang mana perlu kita lestarikan guna menjaga sejarah yang telah ada di negara ini. Apabila dilihat dari asal katanya, maka kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dalam hal ini, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, pengertian kebudayaan dan budaya tidak dibedakan. Adapun pengertian kebudayaan dalam kaitan dengan ilmu sosial budaya dasar adalah penciptaan, penertiban, dan pengelolaan nilai-nilai insan yang tercakup di dalam usaha memanusiakan diri di dalam alam lingkungan, baik fisik maupun sosial. Terus ada wujud budaya. Budaya atau kebudayaan tidak bisa diartikan secara sederhana, sehingga terdapat berbagai definisi mengenai kebudayaan yang berasal dari gagasan para sarjana luar negeri. Koen-Jarningrat, seorang tokoh antropologi di Indonesia, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ada unsur-unsur budaya. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan
sangat penting untuk memahami beberapa unsur kebudayaan manusia. Menurut Koenjaraningrat, bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, serta religi dan serta kesenian. Fungsi budaya. 1. Identitas. Terus 2. Sosial. 3. Integrasi sosial. Dan 4. Adaptasi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai hakikat budaya. Sebelumnya, tadi hakikat manusia itu dia memiliki apa aja ada pengertian ya. Jadi pengertian hakikat manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya kan? Yang diciptakan dengan isi akal dan pikiran, ya kan? Selanjutnya, manusia juga mempunyai aspek-aspek, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, dan masih banyak lainnya. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Sabila. Tadi hasil rekapan untuk penjelasan dari Kang Rusliandi nih, yaitu hakikat budaya. Hakikat budaya itu dia tuh salah satu buah pikiran, baik berupa benda maupun tindakan yang perlu kita lestarikan, karena budidaya itu adalah suatu kebiasaan yang dibiasakan udah dari turun temurun ya, dari kultur tersebut. Terus juga ada wujud budaya, ada unsur-unsur budaya, dan juga ada fungsi budaya. Nah, mungkin ada juga nih, sesuai materi kita bakal ngejelasinnya, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Mungkin saya bisa menjelaskan hasil tadi kan Akangga udah ngejelasin hakikat budaya dan hakikat manusia. Jadi mungkin saya bisa merekap itu semua. Jadi itu hakikat manusia sebagai makhluk budaya itu adalah manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang diberi akal dan nafsu dan pikiran juga. Nah, dari akal dan nafsu itu manusia bisa menciptakan sesuatu yang bisa mewujudkan cita-cita mereka sendiri gitu. Karena kan manusia itu diciptakan untuk kalau dalam Islam tuh menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang baik untuk manusia satu sama lain kan. Nah, dalam mewujudkan cita-cita tersebut, manusia telah menciptakan mungkin banyak manusia yang udah menciptakan sains, teknologi, mungkin banyak tokoh-tokoh kayak Albert Einstein, Thomas Alva Edison ya kan ya. Dan seni sebagai salah satu sarananya, sehingga sejak saat itu kehidupan manusia mulai berubah. Jadi yang udah banyak ditemukan teknologi, sainsnya, jadi manusia tuh berkembang dengan baik ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang telah diwariskan secara turun-temurun itu untuk budaya ya kan. Mulai dari aturan, nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam suku atau etnis itu juga termasuk budaya. Maka dari itu manusia bisa disebut sebagai makhluk budaya karena manusia itu adalah sebagai pelaku utama yang hidup dalam suku dan etnis yang berbudaya. Jadi kenapa manusia bisa disebut sebagai makhluk budaya? Karena kan manusia itu sendiri yang akan menciptakan kultur, betul Kak? Betul ya. Kultur dalam suku atau etnis tersebut. Mungkin dalam hasil diskusi kita kali ini yang bisa saya ambil itu manusia sebagai makhluk budaya itu karena manusia itu adalah peran utama atau pelaku utama untuk menciptakan budaya ya kan atau kultur tersebut. Kalau misalnya nggak ada manusia mungkin kita nggak bisa mempunyai aturan, nilai, mungkin hidup kita bakal berantakan. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Terima kasih untuk Akang Rusliandi dan Akang Sabila. Terima kasih atas pemaparan materi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 9? Ada yang salah. Apa? Akang Sabila.